Mama pengennya filmnya mau diputar terus apa dihentikan, Pak? Dihentikan. Mulai dari hari ini dihentikan. Seandainya ada yang putar film itu, tolong proses orang itu. Artinya dari pihak teman-teman sendiri memaklumi ataupun menerima sikap yang dilakukan oleh Mama Sinta saat ini dengan melaporkan beberapa pihak seperti itu. Ketika Mama Yasinta advokasi dan kami dampingi selama 2 tahun, kenapa pemerintah tidak menjemputnya di Wana? Kemudian giliran film Pesta Babinya naik, kenapa secara diam-diam jalan ambil Mama Yasinta kemudian bikin pelaporan di Polda Metro Jaya? Dasar pernyataan Abang bahwa ada kepentingan asing. Apalagi kan di situ ada beberapa kelompok seperti Celios dan sebagainya yang sejauh ini dari pemerintah juga mengklaim bahwa mereka dibiayai oleh asing, dapat donor dari asing dan sebagainya. Bang, apa yang salah dari menerima donor ataupun sponsorship dari asing? Film dokumenter Pesta Babi awalnya diputar lewat jalur nobar kampus. Tapi makin kesini polemiknya kok makin liar ya. Ada pembubaran acara nobar, tuduhan propaganda, sampai ada satu pihak yang merasa dimanfaatkan dan melapor ke Polda Metro Jaya. Kok bisa ya film dokumenter tapi bikin situasi jadi sepanas ini? Sebenarnya di mana masalahnya dan apa yang ditakuti dari film dokumenter Pesta Babi? Gue bikin lo paham dalam 10 minutes. Tanpa izin dari saya, mereka putar film Pesta Babi itu di mana-mana. Saya sakit hati, saya kecewa sekali. Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan. Itu penjahat itu mereka. Sakit hati betul sampai hari ini sangat hati-hati, kecewa. Kenapa wajah saya bisa dibawa kemana-mana lewat film itu? Ini sudah Apa saya ini boneka? Apa saya patung Asmat yang sudah diukir? Orang Papua bilang itu patung Asmat. Ukiran itu, saya bukan ukiran Asmat. Seberapa akurat film tersebut menggambarkan kondisi masyarakat adat Papua saat ini? Kalau bilang akurat, sebenarnya film ini dia membantu membongkar suara orang masyarakat di akar rumput yang tidak tersampaikan di publik, kemudian tidak pernah didengar oleh pemerintah. Dan melalui film ini dia bisa mampu untuk membuka suara mereka. Terus yang kedua itu film ini dia mampu membuka bahwa yang selama ini pendekatan pemerintah melalui militer, lebih dominannya dalam proyek TSN itu pendekatan militer itu kemudian tanpa ada partisipasi dari masyarakat adat, khususnya itu pemilik hak wilayah, terus tanpa ada penerapan EPIC, dan juga tanpa ada penerapan soal atau sosialisasi soal AMDAL. Ada konflik antara pembangunan, investasi, dan juga hak masyarakat adat yang memang ditampilkan dalam film Pesta Babi itu memang benar-benar saat ini sedang terjadi. Kalau proyek yang sudah tidak didahului dari soal AMDAL saja, itu sangat bermasalah. Karena itu secara undang-undang itu membagikan setiap investasi yang akan masuk. Bahkan itu pemerintah juga punya tanggung jawab untuk melakukan kontrol bahwa setiap perusahaan itu dia harus melakukan sosialisasi AMDAL itu 2 tahun sebelumnya, sebelum proyek ini jalan. Yang pertama. Terus yang kedua, dalam konteks sosialisasi AMDAL itu harus ada partisipasi dari masyarakat adat setempat.
khususnya pemilik hak wilayah. Yang terjadi gimana tuh? Yang terjadi, Pak AMDAL justru pemerintah mendatangkan alat berat melalui perusahaan Group di Wanam, kemudian datangkan tentara dari Batalion Infanteri 801, dan mereka yang mengoperasikan proses dan penghancuran hutan itu jalan. Dan masyarakat mau lakukan protes, jadi takut karena satu faktor itu 3 tentara. Satunya itu lagi operator untuk pembakaran hutan. Yang kedua jaga pegang senjata yang sedang jaga. Jadi masyarakat itu takut untuk melakukan protes atau menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka. Dan secara psikologis itu terintimidasi, takut untuk ditembak dan yang lainnya. Nah, bagaimana Abang menanggapi protes yang dilakukan oleh Mama Sinta seperti pelaporan dan juga penolakan terhadap bahwa dirinya merasa dimanfaatkan. Nah, apa tanggapan Abang terkait dengan sikap dari Mama Sinta sendiri terkait dengan film Pesta Babi ini? Ya, sebagai warga negara, dia punya hak untuk sampaikan statement dia mau terima atau tidak, itu kami hargai. Dan dia salah satu orang yang ikut terlibat dalam film Pesta Babi ya. Kemudian apakah statementnya dia itu bertentangan dengan yang lainnya, itu saya pikir ada teman-teman kuasa hukum yang akan menjelaskan lebih jelas. Tapi kalau menurut kronologis perjalanan selama 2 tahun, kami tim yang mendampingi Mama Yasinta. Tapi dugaan Abang ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi sikap seorang Mama Sinta yang selama ini sebelumnya ikut terlibat dalam film dan sekarang seolah-olah merasa dimanfaatkan. Apakah ada dugaan atau apa dari Abang sendiri? Kalau memang narasi yang sedang beredar itu ada yang bangun kalau tidak ada konsen dan sebagainya. Kalau kita runut dari peristiwa advokasi kasus proyek PSN, itu Mama Yasinta setiap kali advokasi itu dia hadir dan rutin. Kemudian dia juga hadir dalam nobar film Pesta Babi itu tanggal 6 Mei di Jayapura. Ya, dari situ saja sudah jelas kan. Apakah dia punya alasan, apakah mau menjelaskan, mau setuju atau tidak, itu dari perjalanan saja itu sudah jelas. Tapi saya tidak mungkin memaksakan dia punya hak untuk yang lainnya. Tapi dari dalam proses perjalanannya itu bagian dari advokasi terkait dengan perampasan tanah di Wanam, dan juga apa yang dijelaskan oleh Mama Yasinta itu tidak terlepas dari praktek perampasan tanah yang terjadi di Wanam, di Merauke dan di Jagabau dan seterusnya, dan tidak terlepas dari operasi militer di wilayah pegunungan tadi. Jadi ketika Mama Yasinta punya statement, kemudian ada yang bilang mengarahkan ini karena soal konsen yang lainnya, itu tergantung publik mau menilai seperti apa. Tapi dalam proses perjalanannya seperti itu, dan poin penting yang jadi perbincangan publik adalah segmennya Mama Yasinta itu tidak terlepas dari ada hutan yang sedang dibongkar, ada ruang hidup masyarakat adat di Papua yang sedang dihancurkan, dan akan terjadi dan sedang berlangsung deforestasi besar-besaran. Ini terakhir, menurut Kak Ambrosius nih, apa yang sering tidak dilihat oleh publik tentang situasi Papua yang justru kemudian tergambar dalam film Pesta Babi? Yang pertama, di seluruh dunia yang punya hutan itu ada di Kongo, Amerika Latin, Brasil Amerika Latin, dan juga di Indonesia salah satu hutan yang masih ada itu di Papua. Sementara publik lebih dominan cenderung kemudian upaya negara menutupi persoalan Papua yang penuh dengan politik yang lainnya, menganggap bahwa Papua itu baik-baik saja. Sementara
di balik kekerasan dan juga produksi narasi secara sepihak itu sedang terjadi deforestasi besar-besaran, sedang terjadi operasi militer, eh, sedang penghancuran ruang hidup masyarakat adat, dan orang Papua itu tersingkir dari tanahnya sendiri. Jadi artinya, Beda-beda. jadi artinya lewat film ini ingin menyuarakan bahwa masyarakat Papua ingin dilibatkan dalam pembangunan di Papua dan juga tetap melindungi hutan dan juga kekayaan alam di Papua. Seperti itu ya, Kak. Bisa dibilang film Pesta Babi ini sebenarnya tujuannya untuk itu ya? Saya highlight sedikit. Secara undang-undang itu jelas, pemerintah punya tanggung jawab. Setiap kebijakan pembangunan harus ada partisipasi dari masyarakat adat. Terus yang kedua yang saya mau bilang bahwa film ini sebenarnya itu menjelaskan bahwa ini ada persoalan ada di Papua, bahwa ada operasi militer mengakibatkan 107.000 orang jadi pengungsi. Terus yang kedua, adanya operasi militer itu berdampak pada meningkatnya pembunuhan di luar hukum terhadap orang Papua. Yang ketiga, perampasan hutan secara masif. Kemudian itu berdampak juga orang Papua. Dan negara harus cari satu solusi yang bisa menyelesaikan masalah Papua itu secara struktur. Sorry. Menurut Bang Iwan, apa yang keliru dari narasi yang dibangun dalam film Pesta Babi ini, Bang? Ya, yang pertama kita sebenarnya mengapresiasi kreativitas dari teman-teman yang membuat film Pesta Babi ini, yang menurut saya mereka menyampaikan kritik dalam bentuk kreativitas dengan membuat produk film, dan ini menurut saya patut diapresiasi juga gitu. Namun kan film ini memunculkan kontroversi ya, menimbulkan kontroversi sehingga menjadi perdebatan juga di masyarakat bahwa apakah memang ini murni untuk kritik pemerintah atau ada agenda tertentu gitu. Nah, indikasinya apa? Indikasinya belakangan bahkan ada komplain dari salah satu tokoh yang dipajang dalam film itu, yang dikenal dengan Mama Sinta kan kemarin, bahkan beliau sampai datang ke Jakarta untuk mengadukan atau melaporkan pembuat film ini karena menurut dia sangat merugikan dia sebagai seorang tokoh di Papua sana, tokoh adat, sangat merugikan, dan kalau melihat narasinya sakit hati sekali dan tidak terima gitu. Bahkan dia mengaku tidak mengetahui bahwa dirinya akan ditampilkan dalam film itu, bahwa apapun yang diwawancara itu ditampilkan dalam film itu. Nah, namun kemudian kita melihat sebelum itu bahwa memang ini juga harus dibaca sebagai bentuk kritik dari teman-teman bahwa hutan di Indonesia ini memang perlu dijaga, ya kan? Masyarakat adat juga perlu dilestarikan dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga kan sudah mencanangkan semacam program strategis nasional. Lebih khusus lagi di sana kan sedang ada proyek cetak sawah 1 juta hektar untuk tujuannya adalah untuk kemandirian pangan Indonesia. Itu yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Mama Sinta, bahkan sampai melaporkan film ini di Polda Metro Jaya, menurut saya ini mendelegitimasi fakta-fakta atau konten atau film yang ditayangkan oleh teman-teman yang menayangkan film Pesta Babi ini. Menurut saya ini bisa mendelegitimasi gitu. Walaupun ada tudingan Mama Sinta di bawah intimidasi juga gitu, Bang. Ada tudingan seperti itu juga kan? Oh iya, memang ada tudingan itu. Tetapi kalau saya lihat di medsos baru-baru ini juga, tudingan itu juga tidak terbukti. Justru misalnya private jet yang diduga mengangkut Mama Sinta ke Jakarta, ternyata
di hari yang sama itu jadwalnya justru rute penerbangannya beda. Kemudian ada intimidasi dan sebagainya. Itu juga belum terbukti secara objektif. Tapi kalau Bahkan dilihat bahkan Mama Sinta sendiri kan membantah lagi bahwa tidak ada intimidasi, ya kan, tidak ada naik private jet dan sebagainya. Dan itu atas keinginan pribadi, atas kesadaran pribadi gitu. Soalnya kalau kita lihat rekam jejak Mama Sinta kan dulu dianggap kritis gitu kok tiba-tiba berubah haluan secepat ini. Nah itu yang kemudian memunculkan kecurigaan dari mungkin teman-teman aktivis bahwa Mama Sinta ini di bawah tekanan dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut Abang apa yang membuat Mama Sinta begitu cepat berubah sikap gitu kalau dari pandangan teman-teman aktivis film Pesta Babi sendiri? Kalau saya melihat Mama Sinta ini tidak mempermasalahkan sebenarnya soal kritik terkait dengan kerusakan lingkungan, terkait program pemerintah dan sebagainya. Yang dipermasalahkan oleh Mama Sinta adalah soal etika. Etika kalau kita bicara jurnalistik ya, etika jurnalistiknya. Coba teman-teman wartawan misalnya serampangan memuat pernyataan orang tanpa izin narasumber misalnya. Ya kan, jadi itu kan semacam pelanggaran jurnalistik. Nah, menurut saya ada semacam pelanggaran etika juga yang mungkin nilai-nilai etika ini sangat dijunjung tinggi oleh Mama Sinta. Nah, apa tuh Bang dasar pernyataan Abang bahwa ada kepentingan asing di balik film? Saya tidak menuduh ya, tetapi di balik film Pesta Babi. Analisis saja, Okay. semacam analisis dan dugaan saja gitu. Ya. Mengapa pihak asing itu berkepentingan Indonesia itu tidak boleh mandiri di bidang pangan dan energi? Karena kita ini negara berkembang, asing itu ingin Indonesia ini hanya bisa menjadi negara konsumen, bukan negara yang produksi. Nah, termasuk termasuk di film Pesta Babi ini juga, apakah Abang juga melihat ada hal seperti itu? Artinya ada pihak asing yang mendanai atau mensponsori film tersebut gitu Bang? Kalau menurut Abang gimana? Ya, saya belum mendapatkan bukti yang objektif ya bahwa ada aliran dana dan sebagainya, tetapi banyak perkembangan informasi di tengah masyarakat, bahkan Kasat pada saat itu kan mempertanyakan itu. Menurut saya sekelas Kasat, ya kan, tidak mungkin asal-asalan bicara mempertanyakan misalnya anggaran dari mana, ya kan. Saya kira mereka punya infrastruktur informasi yang akurat terkait dengan Nah itu tadi akan menimbulkan semacam persepsi seperti tadi, sehingga di film Pesta Babi ini kita melihat bahkan sampai ada dugaan pelanggaran etika seperti itu, ya kan. Nah, masyarakat juga akan bertanya gitu, ini tujuan sebenarnya apa gitu. Apakah memang murni soal kritik dan membela kepentingan lingkungan, atau memang ada agenda terselubung di balik itu gitu. Di tengah semua polemik tentang film ini, apakah kita sedang sibuk memperdebatkan filmnya? Sementara persoalan yang ingin disampaikan oleh masyarakat Papua justru terlupakan.